Sejujurnya ya, waktu lihat foto-fotonya di lini masa agak mengkhawatirkan ketika banyak orang terpantau ramai-ramai memenuhi ruas jalan Sudirman Tamrin untuk berolahraga di Car Free Day pekan lalu ya. Terus mendengar peniadaan Car Free Day di Sudirman mungkin jadi bikin lega sedikit gitu ya, tapi ternyata ada sejumlah lokasi pengganti nih yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi supaya warga bisa menikmati Car Free Day di tengah pandemi COVID-19. Nah, apakah kebijakan ini efektif untuk menekan laju persebaran COVID-19 di masa PSBB transisi? Bergabung bersama kami ada epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko. Dr. Miko, selamat malam. Selamat malam. Oke, Dr. Miko, saya ingin tanya sebesar apa sih sebetulnya potensi penyebaran COVID-19 di kerumunan saat ini mengingat COVID-19 bisa muncul tanpa gejala? Ya, jadi tipsnya penularan COVID-19 memang untuk arti atau R0-nya atau kecepatan penularannya. Kecepatan penularan tergantung pada kepadatan atau kontak tracing dan jumlah populasi susceptible-nya. Nah, kalau seperti itu berarti jumlah populasi susceptible pada kerumunan itu amat menentukan penularan, kemudian kontak tracing, kontak rate-nya menentukan juga penularan. Berarti kontak rate-nya ini terhadap kasus atau OTG atau orang yang mengandung kuman. Kemudian populasinya semua orang rentan. Jadi dari bayi sampai orang tua semuanya rentan terhadap COVID-19 ini gitu. Jadi resikonya besar sekali ya. Jadi kalau ada kerumunan sebaiknya dihindari. Okay. Kenapa pada PSBB kemudian ditutup semua mall, ditutup semua toko begitu? Itu karena menghindari kerumunan. Sekarang kenapa dibuka lagi? Oke, nah ini ada kebijakan CFD yang kemarin fotonya juga ramai banget ya Pak. Agak mengkhawatirkan gitu untuk banyak orang lihat fotonya kayak gak ada jarak. Padahal salah satu protokol kesehatan adalah menjaga jarak. Tapi dengan adanya kebijakan baru, Car Free Day yang disebar, katanya biar nggak kerumunannya di satu wilayah aja. Ini ada kemungkinan dong potensinya meluas, ada klaster-klaster baru. Ya, jadi bayangkan aja kalau toko-toko itu ditutup. Berapa sih kerumunan berapa orang? Pada waktu itu meeting di hotel dilarang begitu. Berapa orang kerumunan di hotel itu begitu. Jadi paling 50 orang, paling 30 orang gitu. Jadi kalau sekarang berarti meeting kurang dari 50 orang dibolehkan begitu. Jadi kalau Car Free Day memungkinkan kerumunan lebih banyak lagi begitu. Jadi itu tidak masuk akal. Pada Jakarta itu masih merah banyak begitu, kasusnya masih banyak dan bukan arti sebagai patokan bahwa penularan itu menurun. Nah, arti itu menunjukkan bahwa wabahnya sedang menurun. Tapi bisa naik lagi kalau pada saat bertemu dengan populasi yang suitable begitu. Artinya yang gampang menularnya. Oke, artinya number of reproduction case ini tidak bisa menjadi patokan untuk memulai masa transisi menuju new normal, begitu ya dok? Oke, jadi saya jelaskan. Arti 0,99 atau turun dari 0,98, kisaran itu ada. Kisarannya adalah 0,96 sampai 1,2 begitu. Nah, artinya ada daerah yang masih rendah, udah rendah. Ada daerah masih tinggi. Ya, artinya begitu. Di Jakarta ada daerah yang 0,96, ada yang 1,2. Yang 1,2 masih tinggi. Yang 0,96 itu udah menurun. Ya kalau yang 1,2 masih meningkat. Jangan lupa itu gitu. Oke, artinya tidak bisa kemudian nilai itu menjadi satu di wilayah Jakarta, akhirnya membuka relaksasi termasuk Car Free Day di Sudirman Tamrin, begitu ya dok? Oke, dok. Tapi artinya di arah Jakarta ada yang menurun, ada yang meningkat. Dan yang meningkat masih bahaya begitu. Oke, nah tapi begini dok, resiko penyebaran di ruang terbuka dianggap mungkin lebih rendah daripada di dalam ruang. Tapi di sisi lain kita juga harus berolahraga untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh biar sehat dok. Tapi kalaupun memang harus terpaksa berolahraga di luar ruang, baiknya seperti apa dok? Ya, jadi
berolahraga itu biarkan aja di daerah masing-masing yang ada lapangan. Ya, setiap kelurahan punya daerah terbuka hijau, harusnya begitu. Di RW juga ada ada lapangan begitu. Di perumahan-perumahan juga ada taman-taman yang bisa buat olahraga. Jadi gunakanlah taman-taman di perumahan-perumahan, kemudian RW ada ruang terbukanya, ada lapangannya, di kelurahan juga ada kelurahan ada lapangannya. Jangan kemudian disatukan dalam 32 yang boleh melakukan Car Free Day begitu. Oke, artinya ini nggak masuk akal kebijakan untuk memindahkan kegiatan Car Free Day di 32 lokasi di Jakarta, sama aja memindahkan virusnya, memindahkan klasternya begitu ya dok. Harusnya ada kebijakan lain yang bisa lebih efektif untuk meredam klaster atau meredam COVID-19 khususnya di masa transisi ini. Dr. Triuris Miko Wahyono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.